Ketiga pendekar pun telah gugur. Para warga pun menangisi kepergian tiga serangkai pendekar itu, sementara pendekar legend si Babe dan si Emak berniat untuk menghancurkan geng Kapak agar tidak terjadi hal yang sama. Di sisi lain Sing dan kawannya turun dari kereta dan melihat seorang gadis penjual es keliling. Sing pun berniat memeras si gadis. Sebenarnya si gadis itu mengenal Sing. Sing adalah orang yang menolong si gadis saat masih kecil dari bulian para berandal kecil. Si gadis mengingatkan Sing kejadian saat itu namun Sing menolak untuk mengingat. Sing pun pergi dan mengusir temannya. Saat Sing termenung anggota geng Kapak mendatanginya, dan membawa Sing untuk menemui ketua geng Kapak. Ketua geng Kapak menawarinya sebuah pekerjaan, jika Sing bersedia Sing akan diangkat menjadi anggota geng Kapak. Sing menerima pekerjaan dari ketua geng Kapak, dan pekerjaannya adalah membebaskan pendekar iblis. Malam harinya Sing bersiap untuk membebaskan pendekar iblis. Saat akan memasuki penjara, Sing merasa heran karena tempat itu dikelilingi banyak polisi. Sing pun masuk ke dalam penjara, dan berhasil mengeluarkannya. Singkat cerita si pendekar iblis pun dibawa ke markas geng Kapak. Geng Kapak menguji tentang kebenaran kekuatannya. Si pendekar iblis pun menunjukkannya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Namun dengan cepat ia menangkap pelurunya. Geng Kapak pun kini percaya tentang kebenaran kekuatan si pendekar iblis. Mereka pun memberi hormat kepada si pendekar iblis. Si pendekar iblis pun terbangun dari tempat duduknya namun bukan untuk menerima penghormatan dari geng Kapak. Melainkan ia merasakan ada kekuatan besar yang berada di sekitarnya, dan benar saja ia menemukan sepasang pendekar si Emak dan si Babe. Mereka pun sedikit berbincang, dan terjadilah pertarungan. Si Emak dan si Babe bertubi-tubi melancarkan serangan, namun di luar dugaan serangan mereka berdua tidak begitu berefek apapun pada si pendekar iblis, dan dengan mudah si pendekar iblis menghajar mereka berdua. Si Babe dan si Emak pun tampak kewalahan, mereka berdua dihajar habis-habisan. Serangan yang mereka lancarkan tidak dapat melukai si pendekar iblis sama sekali. Akhirnya si Emak menggunakan jurus pamungkasnya. Serangan pamungkas yang dilancarkan si Emak pun bahkan tidak dapat melukai si pendekar iblis. Dia bahkan mampu menahan serangannya. Si pendekar iblis kembali menghajar habis-habisan si Babe dan si Emak hingga terlempar mengenai lonceng besar. Si Emak pun berniat menggunakan lonceng itu untuk memperkuat serangan si Emak. Meskipun dihajar habis-habisan, si Emak berhasil membuat lonceng untuk memperkuat serangannya. Serangan pun dilancarkan si Emak dan itu berhasil membuat si pendekar iblis menyerah. Si Emak dan si Babe pun lengah dan dengan kelicikannya si pendekar iblis menyerang balik si Babe dan si Emak saat mereka lengah. Mereka saling menyerang balik dan saling mengunci. Di saat mereka saling tidak bisa bergerak, di luar dugaan Sing menyerang si pendekar iblis dan membuat si pendekar iblis murka. Kekuatannya membuat si Babe dan si Emak terlempar. Si pendekar iblis menghampiri Sing dan menghajarnya habis-habisan. Di saat si pendekar iblis lengah, si Babe dan si Emak kabur dan membawa Sing pergi bersama mereka. Mengetahui kedua pendekar legend itu lolos, ketua geng Kapak pun memarahi si pendekar iblis. Si pendekar iblis pun tidak terima dan akhirnya membunuh ketua geng Kapak. Di sisi lain kedua pendekar legend yang berhasil kabur, membawa Sing ke tempat yang aman. Mereka mengobatinya dengan pengobatan leluhur mereka, dan tak disangka Sing yang terkena pukulan-pukulan yang dilancarkan si pendekar iblis ternyata membuka aliran chi yang dimiliki Sing. Sing pun berangsur pulih dengan sangat cepat. Sementara si pendekar iblis berhasil mengetahui tempat persembunyian Sing, dan si pendekar iblis merasakan lahirnya pendekar tangguh. Mereka pun saling berhadapan, anggota geng Kapak pun menyerang Sing. Satu persatu anggota geng Kapak pun berhasil Sing habisi. Hingga pada akhirnya Sing berhadapan dengan si pendekar iblis. Sing lebih dulu menyerang pendekar iblis. Serangan Sing pun berhasil membuat si pendekar iblis kewalahan, sehingga membuat si pendekar iblis mengeluarkan jurus terkuatnya. Jurus si pendekar iblis pun berhasil membalikan keadaan. Sing terlihat tidak bisa berkutik menghadapi jurus si pendekar iblis. Sing pun terkena serangan si pendekar iblis dan membuatnya terlempar jauh ke atas.
Saat terkena serangan, Sing teringat bahwa ia mempunyai jurus yang sangat kuat dan ia pun mencoba untuk menggunakannya. Jurus Sing pun berhasil menumbangkan si pendekar iblis. Terlihat ia tidak bisa bangkit saat menghadapi jurus Sing, dan ia menyerah. Saat Sing berada di hadapannya, si pendekar iblis mencoba menyerang Sing dengan senjata rahasianya, namun itu dapat dengan mudah ditahan oleh Sing. Si pendekar iblis pun terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Sing dan membuatnya mengakui kekalahannya. Master. Cerita pun tamat. Di akhir film, ternyata Sing dan si gadis bisu membuat sebuah toko permen, dan si gendut kawannya yang menjadi karyawannya.